Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang wanita parubaya bernama Ibu Rahayu. Ia dikenal luas dan dihormati oleh masyarakat karena kekayaan, kebijaksanaan, dan pengaruh yang dimilikinya. Rumahnya berdiri megah di atas sebuah bukit, dikelilingi taman bunga dan pepohonan rindang yang dirawat dengan sangat baik. Namun di balik segala kemegahan itu, tersembunyi hati yang sunyi dan rapuh. Dulu, hidup Ibu Rahayu terasa sempurna. Suaminya, Pak Darmawan, adalah seorang pengusaha sukses yang merintis segalanya dari bawah. Bersama-sama mereka membangun kerajaan bisnis yang mencakup bidang properti, perdagangan, hingga investasi. Tapi 6 tahun lalu, Pak Darmawan meninggal karena penyakit jantung, dan sejak saat itu, dunia Ibu Rahayu berubah sepenuhnya. Meski memiliki segalanya, harta, kekuasaan, dan kehidupan yang tampak ideal, ada satu hal yang tak lagi ia rasakan, kebahagiaan sejati. Anak-anaknya, yang kini telah berkeluarga, tinggal di luar negeri dan jarang pulang karena kesibukan masing-masing. Hubungan mereka kini terbatas pada panggilan telepon atau video yang seringkali terasa kaku dan sekadar formalitas. Setiap pagi, Ibu Rahayu duduk di beranda rumah, memandangi taman yang selalu terawat. Di sana, ia mengenang masa-masa indah bersama Pak Darmawan, bercengkrama, tertawa, dan bermimpi bersama. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan yang tak bisa diulang. Meski kesepian, Ibu Rahayu selalu tampil kuat di hadapan orang lain. Ia aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial dan dikenal sebagai donatur tetap dalam banyak acara amal. Namun, di tengah keramaian itu, ia sering merasa seperti orang asing. Yang ia rindukan bukan keramaian, melainkan percakapan hangat dan kehadiran seseorang yang benar-benar peduli. Pada suatu sahur yang diselimuti mendung, Ibu Rahayu duduk di ruang tamunya yang luas, ditemani suara gemericik air dari taman belakang. Ia mencoba membaca buku motivasi, meski biasanya jarang menyentuhnya. Entah mengapa, pagi itu pikirannya sulit fokus. Setelah beberapa halaman, ia menutup buku itu dan menghela napas panjang. Hari-harinya terasa begitu datar, seolah ada ruang kosong di dalam hatinya yang tak bisa diisi. Biasanya, ia akan meminta asisten rumah tangganya untuk menyiapkan makanan. Namun sore itu, ia merasa ingin sedikit berbeda. Meski enggan beranjak ke dapur, ia memutuskan untuk memesan makanan. Pesan online saja, gumamnya pelan. Ia membuka aplikasi di ponselnya dan mulai menelusuri beberapa restoran. Setelah beberapa menit memilih, akhirnya ia menjatuhkan pilihan pada nasi goreng kambing dari sebuah restoran yang pernah ia dengar terkenal enak. Semoga cepat sampai, ucapnya lirih sambil menyandarkan tubuh ke sofa. Setengah jam kemudian, bel di gerbang rumahnya berbunyi. Melalui interkom, petugas keamanan memberitahu bahwa makanan telah sampai. Suruh saja antar ke teras, jawabnya singkat. Tak lama, seorang pemuda kurir mengenakan jaket hijau muncul di teras, membawa kantong makanan. Ia tampak canggung, menatap sekeliling rumah besar itu dengan tatapan takjub, seolah sulit percaya berada di tempat semewah itu. Ibu Rahayu keluar dari rumah, mengenakan kaftan sutra biru muda. Meski sederhana, penampilannya tetap memancarkan kewibawaan dan keanggunan. "Ini pesanannya, Bu," ucap pemuda itu sambil menyerahkan kantong plastik dengan kedua tangan. "Terima kasih," jawab Ibu Rahayu singkat. Namun, ada sesuatu pada wajah pemuda itu yang menarik perhatiannya. Sorot lelah di matanya, namun juga terlihat ketulusan yang jujur. "Sudah makan, Nak?" tanyanya tiba-tiba. Pemuda itu tampak terkejut, tapi tersenyum kecil dan mengangguk. "Sudah, Bu. Terima kasih." Namun Ibu Rahayu bukan orang yang mudah percaya. Ia mengenali ekspresi seperti itu, ekspresi seseorang yang tengah menyembunyikan beban hidup. "Tunggu sebentar," katanya, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian, Ibu Rahayu kembali keluar dengan membawa sekantong makanan yang baru saja ia pesan, lengkap dengan minuman dingin di tangannya. "Ini untukmu. Ambil saja, ya," ucapnya lembut kepada sang kurir. Pemuda itu terdiam, tampak bingung. "Tapi Bu, ini kan pesanan Ibu. Saya bisa pesan lagi sendiri. Lagi pula,
Makanan di rumah saya tidak pernah habis, ujarnya dengan senyum tipis yang menyembunyikan keengganan. Ibu Rahayu tersenyum hangat. Makan yang cukup, ya. Jangan terlalu lelah bekerja. Mata pemuda itu mulai berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan sambil menerima kantong makanan itu. Terima kasih banyak, Bu. Semoga ibu selalu diberi balasan yang baik oleh Tuhan. Setelah pemuda itu pergi, Ibu Rahayu kembali duduk di ruang tamunya. Ada rasa hangat dan ringan yang mengalir di dalam dadanya. Ternyata, memberi kebaikan kecil pun mampu membawa kelegaan yang sulit dijelaskan. Namun, saat malam tiba, kesepian itu kembali menyelimutinya. Ia teringat pada mendiang suaminya, Pak Darmawan. Betapa mereka dulu sering duduk bersama di meja makan, berbagi cerita, makanan, dan tawa. Kini, meja yang sama terasa begitu luas dan sunyi. Malam itu, Ibu Rahayu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang telah lama ia tinggalkan, menulis di buku catatannya. Ia mencatat tentang pemuda kurir yang datang siang tadi, tentang bagaimana hidup bisa begitu berat untuk sebagian orang, dan bahwa satu tindakan kecil bisa membuat seseorang tersenyum di tengah beban hidupnya. Aku akan mencoba berbagi lebih banyak lagi, tulisnya pelan sebelum menutup buku dan menyimpan pena. Keesokan paginya, langit cerah menyinari jendela besar rumah Ibu Rahayu. Ia duduk di meja makan, menatap taman yang hijau di luar. Namun pikirannya tidak di sana. Ia terus memikirkan pemuda kurir yang datang kemarin. Ada sesuatu yang melekat di benaknya, kesopanan, ketulusan, atau mungkin kesederhanaan yang begitu kontras dengan kehidupannya yang dipenuhi kemewahan. Di balik kesendirian yang biasa ia rasakan, muncul kehangatan aneh yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Apa aku mulai tertarik padanya? Gumamnya dalam hati. Wajahnya memerah sesaat. Lalu ia cepat-cepat menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Tapi rasa ingin tahu itu tak bisa ia abaikan. Siang harinya, ia kembali membuka aplikasi makanan online. Kali ini, ia sengaja memilih restoran yang sama, berharap kurir yang datang adalah pemuda yang sama. Ia memilih menu secara acak, lalu menekan tombol pesan. Sekitar 40 menit kemudian, bel di gerbang berbunyi lagi. Petugas keamanan mengabarkan bahwa kurir telah tiba. Jantung Ibu Rahayu berdegup sedikit lebih cepat. Ia berjalan ke teras depan, mencoba bersikap biasa. Dan benar saja, pemuda itu kembali muncul. Masih mengenakan jaket hijau dan membawa helm di tangannya. Ia tersenyum ketika melihat Ibu Rahayu. "Assalamualaikum, Bu. Ini pesanannya," katanya sambil menyerahkan kantong makanan. "Waalaikumsalam. Terima kasih, Nak," jawab Ibu Rahayu sambil mengambil kantong itu. Kali ini, ia mengamati wajah pemuda itu lebih saksama. Wajah muda yang penuh semangat, meski kelelahan jelas terpancar. "Namamu siapa, Nak?" tanyanya lembut. Pemuda itu sempat terkejut, tapi langsung menjawab. "Nama saya Ega, Bu." "Ega, ya," ulang Ibu Rahayu pelan, tersenyum. "Terima kasih sudah mengantar lagi hari ini. Makanan yang kamu bawa kemarin benar-benar enak." Ega tersenyum lebih lebar, merasa dihargai. "Alhamdulillah, senang mendengar Ibu suka." Setelah beberapa saat hening, Ibu Rahayu menarik napas dalam-dalam, memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut. "Kamu asli sini, Ega?" "Iya, Bu. Saya tinggal di dekat Pasar Lama. Kerja ini untuk bantu keluarga," jawabnya dengan jujur. Hati Ibu Rahayu makin tersentuh. Ia bisa merasakan ketulusan di balik setiap kata yang diucapkan pemuda itu. Obrolan mereka pun mengalir lebih panjang dan dalam. Ega, nama si kurir muda, mulai membuka diri, menceritakan tentang ibunya yang sudah renta dan adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Ia bekerja keras setiap hari demi memastikan keluarganya bisa terus bertahan hidup. Saat akhirnya Ega pamit untuk kembali menjalankan tugasnya, Ibu Rahayu hanya berdiri di teras, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik gerbang besar rumah itu. Entah kenapa, ada jejak hangat yang tertinggal dan sulit dihapus dari benaknya. Dalam diam, Ibu Rahayu merasa ada ruang di hatinya yang dulu kosong, kini mulai terisi.
Ia duduk sendirian, berpikir panjang. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa hidup kembali, bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, perasaan itu tumbuh perlahan. Ia mulai menyadari bahwa ia menaruh hati pada Ega. Namun ia pun sadar, situasi ini tidak mudah, bahkan terkesan tak lazim. Malam itu, Ibu Rahayu kembali menulis di buku hariannya, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan sejak suaminya wafat. Aku tahu ini terdengar gila, tapi Ega membuatku merasa seperti manusia lagi. Aku ingin mengenalnya lebih dalam. Tulisnya pelan. Sejak saat itu, Ibu Rahayu semakin sering memesan makanan dari restoran tempat Ega bekerja. Setiap kali makanan diantar, ia berharap Ega yang datang. Setiap pertemuan singkat di teras rumah itu ia nikmati, meskipun hanya dengan percakapan kecil. Dari waktu ke waktu, Ega mulai merasa nyaman dengan perhatian Ibu Rahayu. Senyum dan tutur kata lembut sang ibu membuatnya merasa dihargai, sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidupnya yang penuh beban. Namun bagi Ibu Rahayu, rasa itu makin sulit ditahan. Ia tahu, suatu saat ia harus bicara jujur. Maka, pada suatu sore, ia memberanikan diri melakukan sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan. Ia kembali memesan makanan, dan memastikan waktu pengantarannya sesuai jadwal Ega bekerja. Begitu bel rumah berbunyi dan Ega muncul dengan senyum ramah, jantung Ibu Rahayu berdegup kencang. "Assalamualaikum, Bu," sapa Ega sembari menyerahkan kantong makanan. "Waalaikumsalam. Ega, masuk sebentar ya. Ada yang ingin saya bicarakan." Ega terlihat bingung, namun menurut. Mereka duduk di ruang tamu megah itu, yang meski besar, hari itu terasa hangat dan penuh arti. Ibu Rahayu menarik napas panjang, mencoba meredakan debar di dadanya. "Ega, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi sejak pertama kamu datang ke rumah ini, ada sesuatu dalam dirimu yang membuat saya merasa hidup kembali. Kamu membawa kehangatan yang sudah lama hilang dari hidup saya." Ega menatapnya dengan serius, penuh perhatian. "Saya sadar, kita berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Tapi saya ingin jujur. Saya menyukaimu, bukan hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu." Hening. Ega tampak terkejut, namun tak ada tanda penolakan di wajahnya. Sebaliknya, matanya melembut dan senyumnya perlahan muncul. "Bu Rahayu, jujur saya juga merasakan hal yang sama. Dari awal, saya kagum dengan kebaikan ibu. Tapi saya tak berani berharap karena merasa ibu terlalu jauh dari jangkauan saya." Ibu Rahayu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ega, kebahagiaan tidak mengenal batas. Yang saya butuhkan hanyalah kejujuran dan niat baik. Maukah kamu memberi kita kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam?" Ega mengangguk mantap. "Saya mau, Bu. Saya juga ingin ibu tahu. Saya tulus." Tiba-tiba, Ibu Rahayu memeluk Ega erat. Ega terdiam, terkejut sekaligus haru. Ia merasa seperti berada dalam mimpi, dicintai oleh wanita yang begitu dihormati dan terpandang. "Ega, boleh ibu minta tolong sesuatu?" "Apa itu, Bu?" "Semenjak suami ibu meninggal, sawah di belakang rumah ini tidak pernah ada yang mengurus." Ega tersenyum. "Tentu Bu, saya akan bantu." Ibu Rahayu pun masuk ke dalam, dan saat kembali, Ega sempat tertegun melihat penampilan Ibu Rahayu yang tanpa kerudung, tampak begitu anggun meski usia tak lagi muda. Wajahnya menyiratkan kehangatan dan kecantikan yang alami. "Ega, tolong siram dulu kebun ibu, ya?" Dengan cekatan, Ega menyiram kebun yang telah lama kering itu. Air mengalir membasahi tanah, dan Ibu Rahayu tampak sumringah. Suasana menjadi lebih hidup, seolah kebun itu pun ikut merasakan kehadiran cinta yang baru tumbuh. Meski air berlebih membuat tanah sedikit tergenang, Ega tetap tenang membersihkannya dengan sabar. Ibu Rahayu tak henti tersenyum. "Ega, ternyata tongkat kamu besar juga ya," ucapnya sembari tertawa kecil, membuat suasana mencair. Hubungan mereka terus berkembang. Ega, dengan kesederhanaannya, membawa kembali kebahagiaan yang lama hilang dalam hidup Ibu Rahayu. Dan bagi Ega,
Perhatian dan kasih sayang dari sosok seperti Ibu Rahayu adalah sesuatu yang luar biasa dan bermakna. Suatu pagi, Ibu Rahayu memanggil Ega ke rumah. Setelah menyajikan teh, ia membuka percakapan. "Ega, aku tahu hidupmu berat. Kamu berjuang keras untuk keluargamu, dan aku sangat menghargai itu. Tapi sekarang, kamu tidak sendiri. Aku ingin meringankan sedikit bebanmu." Ega tampak tersentuh. "Bu, kehadiran ibu saja sudah lebih dari cukup bagi saya. Saya tidak pernah meminta apapun." Ibu Rahayu menggeleng sambil tersenyum. "Justru karena kamu tidak pernah meminta, aku ingin memberimu ini." Ia menyerahkan sebuah amplop tebal berisi uang. "Ini untuk orang tuamu. Gunakan untuk memperbaiki rumah, atau apapun yang mereka butuhkan. Aku ingin keluargamu tahu bahwa aku tulus mencintaimu." Ega terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap Ibu Rahayu dengan rasa syukur dan haru yang dalam. "Bu Hajah, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Tapi terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam." Ega menunduk haru. Suaranya bergetar oleh perasaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun kejutan dari Ibu Rahayu tak berhenti sampai di situ. Beberapa hari setelahnya, ia mengajak Ega pergi ke sebuah showroom mobil. Farhan mengikuti ajakan itu tanpa banyak tanya, mengira hanya sekadar menemani. Tapi begitu tiba di sana, Ibu Rahayu menunjuk sebuah sedan hitam mengilap dan berkata, "Ega, ini untukmu." Ega mematung. Matanya membelalak tak percaya. "Bu, ini benar-benar tidak perlu. Saya tidak bisa menerima ini." Ibu Rahayu tersenyum, lembut dan tulus. "Kamu pantas menerimanya. Ega, kamu sudah bekerja keras, menempuh jarak yang jauh setiap hari. Aku hanya ingin perjalananmu lebih nyaman. Anggap saja ini hadiah dari seseorang yang mencintaimu." Ega tak mampu menjawab. Tenggorokannya tercekat. Dadanya penuh dengan rasa syukur. Ia menerima kunci mobil itu, pelan-pelan, seakan masih belum percaya bahwa semua ini nyata. Sambil bercanda, Ibu Rahayu berkata, "Sekarang giliran kamu ya, Nak. Apa hadiahmu untuk ibu?" Ega tersenyum tipis, lalu tanpa banyak kata memeluk Ibu Rahayu dengan hangat. Pelukan yang sederhana, tapi syarat makna. Usai itu, seperti sudah menjadi bahasa di antara mereka, Ibu Rahayu kembali membuka pintu kebunnya. "Sekarang, disiram lagi enggak?" godanya. Ega tertawa kecil. "Aman, Bu. Kebunnya sudah lembab kok." Tapi tentu saja, kebun itu tetap disiram 3 kali. Dan seperti biasa, Bu Rahayu menyambutnya dengan semangat dan tawa yang hanya muncul ketika kebunnya dirawat. Ega sempat bergurau. "Bu, nanti saya potongin sekalian ya rumputnya. Udah lebat banget." "Janji ya, kamu yang potongin," jawab Bu Rahayu senang. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka tumbuh makin hangat. Ega pulang membawa amplop dari Ibu Rahayu untuk ibunya. Wanita tua yang langsung menangis haru ketika mendengar tentang kebaikan hati seorang wanita kaya yang mencintai anaknya. Mobil baru yang kini ia miliki juga membuat pekerjaannya sebagai kurir jauh lebih ringan. Namun, Ega tetap sederhana dan rendah hati, tak berubah sedikit pun. Baginya, bukan uang atau mobil yang paling berharga, melainkan cinta, kepercayaan, dan perhatian dari sosok wanita yang mengubah hidupnya. Bagi Ibu Rahayu, berbagi harta tak ada artinya dibandingkan kebahagiaan yang ia rasakan setiap kali melihat Ega tersenyum. Ega membawakan makna baru dalam hidupnya, mengisi ruang kosong yang dulu begitu sunyi sejak suaminya tiada. Beberapa minggu setelah itu, Ibu Rahayu mulai memikirkan masa depan. Ia tahu, cinta tak bisa menggantung di udara. Sebagai perempuan dewasa yang sudah kenyang pengalaman, ia mengerti, cinta sejati juga butuh kepastian. Suatu pagi, di ruang tamu rumahnya yang luas, Ibu Rahayu mengajak Ega duduk. Dengan senyum hangat, ia mulai bicara. "Ega, aku rasa sudah waktunya kita bicara tentang arah hubungan ini. Aku serius padamu. Aku tidak ingin hubungan ini hanya menggantung. Aku ingin melangkah ke tahap yang lebih jauh." Ega menatapnya,
Mata perempuan itu jujur dan penuh kasih. "Maksud ibu?" tanyanya, meski hatinya sudah menebak arah pembicaraan itu. "Aku ingin kita menikah," kata Ibu Rahayu pelan tapi mantap. "Aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku. Tapi sebelum itu, aku tahu aku harus minta restu dari keluargamu. Aku ingin mereka tahu, aku tulus mencintaimu, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu sepenuhnya." Ega terdiam. Ia mencoba menenangkan hatinya yang kini dipenuhi haru dan kegembiraan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang wanita seperti Ibu Rahayu, dengan segala kemapanan dan wibawanya, berani mencintainya secara terbuka. "Kalau itu yang ibu inginkan, saya juga ingin hal yang sama," jawab Ega akhirnya. "Tapi, saya harap ibu tidak kecewa dengan kehidupan keluarga saya yang sangat sederhana." Ibu Rahayu tersenyum lembut. "Ega, aku mencintaimu apa adanya. Keluargamu adalah bagian dari dirimu. Dan aku ingin mencintai mereka sebagaimana aku mencintaimu." Beberapa hari kemudian, mereka pergi bersama dengan mobil baru pemberian Ibu Rahayu. Tujuannya, rumah keluarga Ega di daerah Pasar Lama. Rumah itu sederhana, jauh dari kemewahan. Tapi begitu mereka tiba, suasana hangat langsung terasa. Tetangga menyapa ramah. Ibunda Ega, seorang wanita tua dengan wajah lembut, menyambut mereka di ruang tamu kecil. Di sana, Farhan memperkenalkan Ibu Rahayu dengan penuh hormat. Setelah beberapa saat berbincang ringan, Ibu Rahayu akhirnya menyampaikan maksud kedatangannya kepada Ibunda Ega. "Ibu," ucapnya lembut, "saya tahu mungkin ini terdengar tidak biasa. Saya lebih tua dari Ega, dan kami berasal dari dunia yang berbeda. Tapi saya datang hari ini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat saya yakini. Saya mencintai anak ibu dengan tulus. Dan saya ingin menjadikan Ega sebagai pendamping hidup saya. Saya mohon restu dari ibu." Ibunda Ega terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia memandang putranya, seolah ingin memastikan kebenaran di balik ucapan wanita itu. "Ega, apa kamu juga serius dengan ini?" Ega mengangguk, tegas dan mantap. "Iya, Bu. Saya mencintai Ibu Rahayu. Saya ingin bersamanya dan menjaga dia seperti dia menjaga saya." Air mata pun jatuh perlahan di pipi Ibunda Ega. Ia menggenggam tangan Ibu Rahayu, hangat dan erat. "Kalau itu yang membuat kalian bahagia, saya merestui. Saya hanya ingin anak saya bahagia. Dan kalau kamu adalah orang yang bisa memberinya kebahagiaan, maka saya menerimamu dengan hati yang lapang." Suasana haru menyelimuti ruang tamu kecil itu. Ibu Rahayu merasakan kelegaan luar biasa, dan Ega seperti melepas beban berat dari pundaknya. Menjelang hari pernikahan, Ibu Rahayu menunjukkan keseriusannya bukan hanya kepada Ega, tapi juga kepada keluarganya. Ia ingin sepenuhnya menjadi bagian dari kehidupan Ega, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai anak bagi Ibunda Ega. Suatu pagi, saat Ega datang berkunjung, Ibu Rahayu berkata, "Ega, sebelum kita menikah, aku ingin melakukan sesuatu untuk keluargamu. Rumah ibumu, walaupun penuh kehangatan, kurasa bisa kita buat lebih nyaman. Aku ingin merenovasinya. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena aku menghormati keluargamu. Aku ingin ibumu hidup tenang dan bahagia di masa tuanya." Ega tertegun. "Bu, niat ibu baik, tapi ini terlalu besar. Saya tidak ingin keluarga saya merasa tidak enak atau seolah menerima terlalu banyak." Ibu Rahayu tersenyum lembut. "Ega, aku melakukan ini karena aku ikhlas. Aku ingin keluargamu menjadi keluargaku juga. Percayalah, ini semua karena cinta dan rasa hormat." Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Ega setuju. Ia pun memberitahu ibunya. Awalnya, sang ibu merasa canggung, tetapi setelah diyakinkan oleh Farhan bahwa semua ini adalah bentuk kasih sayang tulus dari Ibu Rahayu, ia menerima dengan hati yang lapang. Renovasi pun dimulai. Ibu Rahayu mempekerjakan arsitek dan kontraktor terbaik. Rumah kecil itu perlahan menjelma menjadi rumah yang megah, namun tetap hangat. Sebuah taman mungil dibuat di depan, lengkap dengan tempat duduk untuk menikmati sore. Interior rumah dibuat lebih luas dan terang,
Dapur yang dulu sempit kini modern dan bersih. Selama pembangunan, Ibu Rahayu dan Ega kerap datang ke lokasi. Ibunda Ega pun mulai terbiasa dengan kehadiran Ibu Rahayu yang selalu ramah dan peduli. Beberapa bulan kemudian, rumah baru itu pun selesai. Ketika keluarga Ega melihat hasil akhirnya, mereka tak kuasa menahan air mata. Ibunda Ega memeluk Ibu Rahayu sambil berkata, "Terima kasih, Nak. Kamu seperti malaikat yang Allah kirimkan untuk kami." Ibu Rahayu membalas pelukan itu. "Saya hanya ingin ibu bahagia. Ini adalah bentuk rasa hormat saya karena ibu telah membesarkan Ega dengan cinta. Sekarang giliran saya membantu." Bagi Ega, rumah itu bukan hanya bangunan. Itu adalah bukti ketulusan cinta seorang wanita luar biasa kepada dirinya dan keluarganya. Hari pernikahan pun tiba. Rumah keluarga Ega, yang kini telah direnovasi, menjadi tempat sakral digelarnya akad nikah. Tetangga dan kerabat berdatangan, menyaksikan momen bersejarah itu. Bu Rahayu tampil anggun dalam kebaya putih dan hijab yang serasi. Senyum bahagia tak pernah lepas dari wajahnya. Ega tampak gagah dengan jas krem sederhana. Acara berlangsung hikmat. Dengan lantang dan penuh keyakinan, Ega mengucapkan ijab kabul. Setelah itu, doa dan takbir mengiringi pengesahan cinta mereka sebagai suami istri. Ibunda Ega menangis bahagia melihat putranya kini memulai hidup baru bersama wanita yang begitu baik hati. Resepsi sederhana diadakan di halaman rumah. Meja-meja dihiasi bunga segar, dan makanan khas disajikan untuk para tamu. Suasana hangat dan bahagia terasa di setiap sudut. Ega tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ia tahu hari itu adalah awal dari tanggung jawab besar, dan ia siap menjaganya. Sementara itu, Ibu Rahayu merasa pernikahan ini adalah jawaban atas doa-doanya selama ini. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri, akhirnya ia menemukan seseorang yang mencintainya sepenuh hati, tanpa pamrih. Malam hari, setelah semua tamu pulang, Ega dan Ibu Rahayu duduk di teras rumah. Angin malam sejuk berhembus, dan mereka menikmati momen itu dalam diam yang penuh makna. "Ayo," kata Ibu Rahayu menggoda dengan senyum manja. Ega hanya membalas dengan senyum, lalu menggenggam tangannya. Malam itu, mereka merayakan cinta dengan cara mereka sendiri. Tidak ada pesta megah atau gemerlap lampu, hanya kebun kecil yang kini lebih rapi dan hati yang penuh syukur. Entah berapa kali malam itu Ega menyiram kebun Ibu Rahayu, tapi satu hal pasti, kebun itu kini tidak lagi lebat seperti dulu. Ibu Rahayu, yang biasanya pendiam, ternyata begitu hidup ketika bersama Ega. "Ega," ucapnya sambil menatap mesra, "hari ini adalah hari terindah dalam hidupku. Terima kasih karena sudah memilihku." Ega membalas tatapannya, menggenggam tangannya lebih erat. "Saya yang seharusnya berterima kasih, Bu. Kehadiran Ibu mengubah hidup saya. Dan sekarang, saya berjanji akan menjaga dan membahagiakan Ibu selamanya." Begitulah akhir dari kisah cinta dua jiwa yang dipertemukan oleh takdir dan ketulusan. Semoga dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa cinta sejati tak mengenal usia, status, atau latar belakang. Yang terpenting adalah ketulusan, rasa hormat, dan keberanian untuk memilih kebahagiaan.